Sebelum kami melanjutkan, kami akan mengulang komentar di video sebelumnya. Kedelapan, perlu para pemirsa ketahui kebiasaan agama Wahabi yang memang pakar dalam memotong-motong riwayat sesuai naluri khawarijnya, bahkan memanipulasi riwayat yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, dalam kitab As-Saba'iq Az-Zahabiyah karya Al-Ghaniman, salah satu ulama kelompok Salafi yang diterbitkan oleh Dar Ibnul Jauzi, cetakan pertama tahun 1430 Hijriah, halaman 463. Al-Ghaniman berkata, terdapat di dalam kitab Sahih Muslim hadis yang diriwayatkan Zaid bin Arqam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di tempat bernama Ghadir Qum, yaitu tempat antara kota Mekah dan Madinah, ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari haji wada atau haji perpisahan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba diberikan pilihan oleh Allah apa yang ada padanya atau dunia, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memilih apa yang ada di sisi Allah. Ketika itu menangislah Abu Bakar. Untuk para pemirsa, perhatikan kalimat ini. Ketika itu menangislah Abu Bakar dan berkata, akan tetapi kami menebus engkau dengan ayah dan ibu kami. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mungkin utusan Tuhanku akan datang kepadaku, maka aku akan menjawabnya. Dan sungguh aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang berat, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Untuk para pemirsa, perhatikan kalimat ini, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah kalian menjagaku di sisi keluargaku. Sekarang mari kita lihat kitab Sahih Muslim yang dijadikan sandaran oleh Al-Ghaniman. Apakah benar di dalamnya terdapat kalimat ketika itu menangislah Abu Bakar, juga kalimat Al-Quran dan Sunnahku? Dalam kitab Sahih Muslim yang diterbitkan oleh Darussalam, cetakan kedua tahun 2000, halaman 1061. Zaid bin Arqam berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah kami. Beliau berkhutbah di sebuah oase bernama Khum, sampai pada kalimat, sungguh telah aku tinggalkan untuk kalian tsaqalain, dua hal yang berat, yaitu kitabullah yang di dalamnya adalah petunjuk dan cahaya, sampai beliau bersabda, dan ahlul baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku. Ternyata dalam kitab Sahih Muslim tidak terdapat kalimat ketika itu menangislah Abu Bakar. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, keberanian tingkat tinggi yang telah dilakukan oleh ulama Wahabi ini mengganti kitabullah dan ahlul baitku dengan kitabullah dan sunnahku. Jika ulama besar mereka sudah berani merubah redaksi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan ustadz lokal mereka? Dalam kitab Manzilatus Sunnah karya Al-Albani, salah satu ulama kelompok Wahabi yang diterbitkan oleh Ad-Dar As-Salafiyah, cetakan keempat tahun 1984 Masehi, pada halaman 17 sampai 18. Al-Albani berkata, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan akan hal ini dengan sabdanya, aku telah tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat selama berpegang kepadanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Keduanya tidak akan berpisah sampai datang ke telaga Haud. Para pemirsa, perhatikan kalimat, keduanya tidak akan berpisah sampai datang ke telaga Haud. Al-Albani berkata, hadis ini telah diriwayatkan oleh Malik dan seterusnya. Sekarang mari kita lihat di kitab Al-Muwatta karya Imam Malik yang dijadikan sandaran oleh guru besar ustadz ini, yaitu Al-Albani. Dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, riwayat Yahya bin Yahya Al-Laitsi Al-Andalusi, jilid 2 yang ditahqiq oleh Bashar Awad Ma'ruf, yang diterbitkan oleh Darul Gharbil Islami, cetakan kedua tahun 1997 Masehi, halaman 480. Yahya bin Yahya Al-Laits berkata, dan telah mengabarkan kepadaku dari Malik bahwasanya telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan tersesat jika berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Ternyata tidak ada kalimat keduanya tidak akan berpisah sampai datang ke telaga Haud. Dalam kitab Al-Hadits
Hujjatun binafsihi fil aqaid wal ahkam, karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 2005 Masehi, halaman 30-31. Al-Albani berkata, diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan pernah tersesat setelahnya selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Keduanya tidak akan berpisah sampai mendatangiku di haud. Al-Albani mengomentari riwayat ini dengan berkata, Malik telah meriwayatkannya dengan sanad yang mursal, juga Al-Hakim dengan sanad yang tersambung. Dia pun menilainya sahih. Mari pemirsa perhatikan kalimat Al-Hakim menilainya sahih. Sekarang mari kita merujuk kepada kitab Al-Hakim. Dalam kitab Mustadrak ala Sahihain, karya Al-Hakim, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Haramain, cetakan pertama tahun 1997 Masehi, halaman 161. Riwayat yang sama. Namun Al-Hakim tidak mengomentarinya sama sekali, tidak menilainya hadis lemah maupun hadis sahih. Dalam kitab Majmu' Fatawa, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 4, halaman 255, Ibn Taimiyah berkata, adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menjadikanku maulanya, maka Ali adalah maulanya. Ya Allah, cintailah siapa yang mencintainya. Maka hadis ini tidaklah terdapat dalam kitab-kitab induk kecuali At-Tirmidzi. Akan tetapi di dalam kitab itu pun hanya terdapat redaksi barang siapa yang menjadikanku maulanya, maka Ali adalah maulanya. Sedangkan tambahannya yaitu redaksi ya Allah, cintailah siapa yang mencintainya, dan seterusnya. Imam Ahmad telah ditanya tentangnya. Dia menjawab redaksi itu adalah tambahan dari perawi Kufah dan tidak diragukan lagi bahwa itu adalah kebohongan. Di sini Ibn Taimiyah mengatakan bahwa redaksi hadis Allahumma waliman wala dan seterusnya menurut Ahmad bin Hambal merupakan kebohongan yang diciptakan oleh orang-orang Kufah. Sekarang mari kita lihat riwayatnya di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Apakah kalimat tersebut ada di dalam musnad beliau? Di dalam kitab Musnad Ahmad yang ditahqiq oleh Syuaib Al-Arnaud, jilid 32 yang diterbitkan oleh Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1999 Masehi, halaman 56. Berkata Abu Nuaim, maka berdirilah orang banyak dan mereka menyaksikan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangan Ali seraya bersabda kepada manusia, tahukah kalian sesungguhnya aku lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri? Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang menjadikan aku maulanya, maka ini maulanya. Ya Allah, cintailah orang yang mencintainya dan musuhilah orang yang memusuhinya, dan seterusnya. Muhaqqiq kitab berkata sanadnya sahih, perawi-perawinya terpercaya, perawi Bukhari dan Muslim. Kami serahkan semua penilaian kepada pemirsa apa yang telah dilakukan oleh para ulama yang dijadikan panutan oleh ustadz ini.